malam Bapak Ibu teman-teman semuanya. Selamat datang di Kombas Online Santo Benediktus. Apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya sumringah di rumah ya. Atau ada yang masih di jalan mungkin. Yang pasti buat teman-teman mungkin yang masih harus pergi keluar karena pekerjaan, tetap ini ya, patuhi prokes ya. Distancing, pakai masker dan lain-lain, rajin pakai hand sanitizer, cuci tangan. Buat teman-teman yang sebelumnya udah pernah bergabung di Kombas Benediktus, selamat datang kembali. Tapi buat teman-teman yang baru pertama kali nih malam hari ini join di Kombas Benediktus, salam kenal, namaku Queen. Aku akan membantu sebagai host dan kita kenalan dulu yuk. Kenalan buat teman-teman yang baru pertama kali gabung nih, bisa tulis nama kalian, terus kalian dari paroki mana, sama tahu Kombas Benediktus dari siapa. Mungkin malam ini diajak teman-temannya atau mungkin pernah lihat di sosmed. Jadi bisa ketik dulu di kolom chat, oke? Nama, kalian dari paroki mana, atau domisilinya di mana? Karena Kombas Benediktus ini kedatangan banyak teman-teman dari, ada yang di Jakarta, ada yang di luar Jakarta, ada yang di luar negeri juga, ada yang di luar pulau. Jadi banyak dari sana-sini. Jadi bisa tulis nama, parokinya di mana, atau domisilinya di mana, terus tahu Kombas Online Santo Benediktus dari mana? Dari sosmed kah? Atau mungkin diajakin sama siapa? Biar nanti teman-teman dari pengurus Benediktus bisa tahu siapa-siapa aja nih yang baru. Oke? Oke. Jadi malam hari ini kita punya tema. Mungkin kalau teman-teman udah dapat broadcast-nya ya dari teman-teman yang ngajak kalian malam hari ini buat join. Kita punya tema malam hari ini yaitu Catholic Faith and Science. Iman Katolik dan science itu ilmu pengetahuan ya. Dan ini menarik sih, buat aku pribadi menarik karena tema ini kayak kontradiktif ya. Soalnya kalau kita ngomong iman sama ngomong ilmu pengetahuan itu seperti bertentangan. Karena walaupun nih kita tahu iman Katolik ngajarin kita bahwa akal budi sama iman itu kayak dua sayap katanya. Untuk membawa kita terbang ke kontemplasi kebenaran. Tapi nyatanya kalau kita ngomong soal scientist gitu ya, ilmuwan. Mereka banyak yang nggak beragama ya, setahu aku ya, banyak yang nggak percaya Tuhan karena menurut mereka semuanya itu harus diuji, harus bisa ditelaah secara ilmiah, harus bisa diuji kebenarannya secara sains gitu. Jadi aku looking forward untuk sharing malam hari ini oleh guest speaker kita yang aku akan sambut dulu ya, yaitu ada Romo Carolus Putranto atau yang akrab disapanya dengan Romo Uut. Selamat malam Romo Uut. Selamat malam. Selamat malam. Selamat datang di Kombas Online Benediktus, Romo. Thank you so much. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak juga nih Romo udah sempetin waktunya buat join sama kita, buat sharing. Tapi sebelum kita masuk nih, sharing dari Romo Uut, kita akan memulai Kombas ini dengan menyanyikan puji-pujian dulu untuk Tuhan. Jadi mari kita satukan hati kita dan siapkan pita suara kita juga untuk bernyanyi memuliakan Tuhan yang akan dipimpin oleh tim singer dari Benediktus, yaitu Benediktus Voice. Silakan. Thank you, Queen. Selamat malam, Romo, dan juga teman-teman semua. Sebelum kita mulai Kombas pada malam hari ini, marilah kita menyanyikan satu pujian dengan judul Kasih. Andaikan aku fasih berbicara, namun tak punya cinta kasih, ku bagai gong yang bergaul. Andai imanku mampu pindahkan gunung, namun tak punya cinta kasih, ku tiada berguna. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki.
andaikan aku dermakan hartaku, namun tak punya cinta kasih, tiada berartilah aku. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak aku dan tak dengki. Kasih itu tak merendahkan diri, kasih kekal dan abadi. Dilanjutkan dengan doa. Marilah teman-teman semuanya kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas nafas yang Kau berikan untuk kami hari ini. Tuhan, Kau kumpulkan kami lagi di sini. Kami tahu Kau ingin memberikan sesuatu untuk kami di malam ini. Maka dari itu Tuhan, berkatilah perpanjangan tangan-Mu Romo Uut. Semoga apa yang disampaikan oleh Romo Uut tentunya pasti berguna untuk kita dan tentunya semua itu juga suara dari Engkau juga Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan kepada teman-teman kami, keluarga kami yang sekarang mungkin sedang berjuang melawan sakitnya. Kau jamah mereka. Kau berikan mereka semangat agar mereka sembuh. Dan tentunya Tuhan berkatilah juga kami di sini agar selama Kombas pada malam hari ini, semua yang keluar dari Romo Uut tidak ada yang kita nggak dengar. Lancarkanlah internet kami Tuhan, ke dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Amin. Thank you so much buat Benedictus Voice dengan suaranya yang indah. Thank you juga doanya Fania dengan alis virtualnya. Filternya nggak dilepas-lepas ya Fania ya. Terakhiran tuh gara-gara filter alis, bukan internet lu jadi lelet tuh. Berat kayak itu filter. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman semuanya. Selamat datang di Kombas Online Santo Benedictus. Sekarang udah ada berapa nih? Aku coba cek dulu partisipannya. Udah ada 114. Rame ya. Selamat datang, selamat bergabung. Buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung malam hari ini, salam kenal, namaku Queen. Aku akan menjadi host malam hari ini. Dan boleh kenalan ya sama teman-teman, mungkin kalau yang malam ini baru pertama kali join, boleh tulis nama kalian, nama, terus parokinya dari mana, atau domisilinya di mana, di Indonesia kah, atau di luar Indonesia, di Jakarta atau di luar Jakarta kah, sama malam hari ini diajakin Kombas sama siapa, atau mungkin tahu Kombas Benedictus dari mana, dari sosmed kah, jadi biar nanti teman-teman dari pengurus Benedictus bisa tahu siapa-siapa aja yang baru pertama kali bergabung malam hari ini. Oke, kita sebentar lagi mau masuk ke sharing dari Romo Uut dengan tema kita malam hari ini yaitu Catholic Faith and Science. Tema yang menarik karena kontradiktif. Sebentar lagi kita masuk ke sharingnya. Buat Bapak Ibu teman-teman yang punya pertanyaan nih selama sharing dari Romo Uut, terus mau bertanya seputar tema yang lagi dibawain, bisa ketik dulu di kolom chat ya. Karena nanti selesai sharing dari Romo Uut, kita bakal masuk ke sesi Q&A, question and answer. Nanti di situ, di sesi Q&A, aku baru bacain semua pertanyaan yang udah masuk. Oke? Romo Uut, sudah siap? Ya, siap. Silakan, Romo Uut. Baik, thank you. Selamat malam semuanya, rekan muda dan yang berjiwa muda, berapapun usia biologisnya, tapi jiwanya muda. Karena yang berjiwa muda selalu pengen terus belajar. Itu ciri berjiwa muda. Tidak pernah puas dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Ya, saya diundang ke komunitas Benedictus, komunitas basis Benedictus ini untuk membawakan tema yang dari hasil diskusi, kiranya tema ini cocok ya. Cocok ada dua alasan. Alasan pertama, dunia modern kita mempertentangkan iman Katolik dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Apakah benar harus dipertentangkan begitu? Nah, itu aktualnya di situ. Yang kedua, alasan yang kedua adalah nama komunitas basis ini. Santo Benedictus itu menjadi pembaharu budaya Eropa termasuk
ilmu pengetahuan di Eropa. Maka kongregasi biarawan yang ikut Santo Benedictus itu terkenal juga sebagai para biarawan yang pengetahuannya luas. Maka para Benediktin, itu terkenal dengan mereka yang punya sains mumpuni. Jadi pas ini antara tema dengan nama komunitas basis ini. Nah, tanpa panjang lebar, saya akan men-sharingkan apa yang sudah saya siapkan dengan klaim. Saya tidak akan banyak membahas. Tujuan yang mau saya sampaikan adalah justru mau mengundang banyak pertanyaan dan memancing diskusi kita. Jadi nanti kira-kira 50-50 gitu, antara pemaparan dan diskusi. Itu, tujuan saya itu, justru memancing diskusi. Oke, semoga terpancing ya. Jadi memancing itu tidak hanya ikan, tidak hanya kerusuhan, tapi juga diskusi bisa kita pancing. Oke. Catholic Faith and Science ya. Iman Katolik dan ilmu pengetahuan. Ingat, judulnya adalah iman Katolik. Maka ini iman dalam gereja Katolik. Apa itu gereja Katolik? Nanti bisa kita bahas dalam diskusi, tapi yang pasti untuk saat ini, kata gereja Katolik itu identik dengan gereja Roma Katolik. Di bawah satu pimpinan, satu gembala, yaitu Bapak Paus, yang saat ini Bapak Paus Fransiskus. Jadi saya tidak akan berbicara iman dari gereja reformasi, iman dari gereja Protestan, iman dari gereja Calvin atau Zwingli atau ritus ortodoks, ritus timur ya. Saya tidak akan berbicara itu, atau juga iman dari agama lain. Itu menarik tapi bukan jatah kita malam ini, tapi iman dari gereja Katolik. Lalu yang kedua, apa itu science ya? Ini dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan alam. Nah, ini. Jadi lebih dikaitkan dengan ilmu pengetahuan alam yang kemudian nanti akan berkembang menjadi banyak cabangnya. Tapi pertama-tama ke arah situ. Yang memang pendekatannya seperti yang dikatakan tadi, perlu ada observasi, pembuktian, dan seterusnya. Nah, ini tema kita pada malam ini. Ya. Maka pertanyaannya adalah, apakah iman dan pengetahuan itu dua kebenaran yang bertentangan atau satu kebenaran dengan dua cara menafsirkan kebenaran itu? Nah, ini pertanyaannya. Apakah iman dan ilmu pengetahuan itu dua kebenaran yang saling bertentangan, atau sebenarnya mau mencari satu kebenaran dengan dua metode, dua cara menafsirkan? Nah, ini pertanyaan pertama. Maka apakah agama dan pengetahuan itu dua kebenaran yang saling bertolak belakang? Sebagai contoh, saya akan mengambil perdebatan yang muncul sejak ilmu pengetahuan alam itu berkembang. Nah, nanti akan kita lihat ya. Jadi saya akan memulai dari sejarahnya dulu. Kapan ilmu pengetahuan dipertentangkan dengan iman? Dan ternyata itu tidak begitu lama muncul. Itu ada di abad ke-16 dengan abad ke-15-16 melalui tokoh Galileo Galilei. Akan kita lihat nanti. Nah, ini dia. Maka kita akan melihat dua kebenaran ini dulu. Yang satu, kebenaran menurut kitab suci. Ini dikaitkan dengan ilmu pengetahuan alam. Berdasarkan kitab suci, data yang ada di kitab suci, kita melihat gambaran alam semesta seperti ini. Nah, ini. Jadi, inilah gambaran alam semesta yang dipahami orang sebelum lahirnya ilmu pengetahuan alam. Jadi, kalau kita membaca kitab suci, maka pemahaman kita tentang alam semesta, tentang planet-planet, atau dengan bahasa mudahnya itu kosmologi, itu seperti ini. Matahari dan benda-benda langit tampak bergerak mengitari bumi yang statis. Jadi mungkin masih ingat pelajaran SD, SMP, atau SMA dulu ya. Ini yang namanya pandangan geosentris. Dari bumi, sentris itu pusat, bumi menjadi pusatnya. Maka benda-benda lain, benda-benda langit, planet, matahari, bulan, itu bergerak mengelilingi bumi.
Nah, ini gambarnya seperti ini. Lalu yang kedua, itu ada dalam kitab suci. Karena kalau kita buka misalnya Yosua bab 10 ayat 13, kita akan menemukan ayat yang mengatakan, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Lihat, kitab suci mengatakan bahwa bumi itu diam dan matahari serta bulan itu bergerak. Jadi Yosua 10:13 itu kalau kita letakkan dalam konteks yang lebih luas, itu mengisahkan bagaimana Israel dalam perjalanannya menuju tanah suci itu sedang bertempur dengan suku-suku lain dalam perjalanan mereka. Dan ketika bertempur itu Yosua bisa memerintahkan dengan kuasa Allah untuk menghentikan matahari dan bulan yang bergerak supaya apa? Supaya pertempuran terus terjadi sehingga bangsa Israel bisa menang. Karena biasanya kalau orang berantem, orang bertempur pada waktu itu hanya bertempur di siang hari. Maka bagaimana caranya supaya Israel menang? Ya udah dibuat siang terus, tidak ada malam. Nah, itu sebabnya mengapa matahari yang bergerak dihentikan oleh doanya Yosua. Ini. Jadi pandangan bahwa bumi sebagai pusat itu ditemukan dalam kitab suci. Dan kalau kita lihat kosmologi atau cara melihat semesta, dari kitab suci juga kita bisa melihat bahwa ada 3 bagian alam semesta itu. Yang pertama adalah bagian yang paling atas. Kalau dalam gambar di sebelah kanan itu kita lihat ini, bagian yang paling atas itu sebelah sini. Ya. Ini ada dalam bahasa Latin namanya Caelum Imperium, yaitu kerajaan langit, habitaculum, tempat tinggal, Allah, Dei, et, dan omnium, semua yang terpilih. Nah, ini dia. Ini bagian yang paling atas nih. Jadi di sini adalah kerajaan langit, tempat tinggal Allah, dan semua yang dipilih. Siapakah semua yang dipilih? Para malaikat yang kudus, dan juga orang-orang kudus. Ini bagian paling atas dari alam semesta menurut kitab suci. Lalu bagian yang kedua adalah cakrawala. Cakrawala itu adalah dua garis di bawah bagian yang paling atas itu, yaitu ini dan ini. Ini adalah cakrawala. Cakrawala isinya apa? Cakrawala ini isinya air. Jadi 2 bagian ini isinya air nih. Maka ada gambar begini kan. Ini air, ya. Ini juga ada air. Maka cakrawala itu sebenarnya fungsinya menahan air yang di atas supaya nggak tumpah. Nah, ini fungsi cakrawala di sini. Ini cakrawala menahan air yang ada di atas ini supaya nggak tumpah. Ini cakrawala, ini juga air. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga itu adalah diisi oleh benda-benda langit. Maka di sini ada bintang, di sini juga ada bulan, dan di sini ada planet-planet, Saturnus, ya, Jupiter, Mars, dan seterusnya. Merkurius, ada bulan-bulan termasuk salah satu planet pada waktu itu, dan pusatnya adalah bumi. Nah, ini bagian yang ketiga. Maka dengan cara pandang seperti ini, kita bisa memahami kalau kita misalnya membaca kitab Kejadian. Allah menciptakan cakrawala. Dan dalam kitab Kejadian dikatakan fungsi cakrawala adalah memisahkan air yang ada di atas, yaitu ini, dan air yang ada di bawah, yaitu di bumi. Nah, ini fungsi cakrawala. Memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bumi. Nah, jadi kita punya pemahaman seperti itu. Dan kita juga bisa memahami kalau kita misalnya membaca kisah Nuh dalam kitab Kejadian bab 7 ayat 11 sampai 12. Air bah itu terjadi karena apa? Karena Allah membuka sumber-sumber air yang ada di bawah di bumi ini dan juga membuka keran cakrawala sehingga air yang ada di atas itu juga jatuh ke atas bumi. Atau pakai bahasa kitab sucinya, Allah membuka tingkap-tingkap keran-keran air, baik yang ada di bumi maupun yang ada di cakrawala. Sehingga bumi kepenuhan air, lahirlah air bah. Nah, ini adalah gambaran alam semesta menurut kitab suci. Nah, ini. Jadi saya ulangi, dalam gambaran alam semesta menurut kitab suci,
Karena kita sekarang mau melihat bagaimana alam itu dilihat. Baik dari perspektif kitab suci, maupun dari perspektif ilmu pengetahuan alam yang nanti akan kita lihat. Tapi dari perspektif kitab suci dulu, kita bisa memahami seperti ini. Alam semesta itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu langit yang paling atas, tempat tinggal Allah dan orang-orang kudus bersama para malaikatnya, bagian yang pertama. Bagian yang kedua itu cakrawala, yang fungsinya menahan air di atas langit supaya nggak tumpah. Bagian yang ketiga itu benda-benda, yaitu benda-benda langit, bintang, planet-planet, dan matahari, bulan, dan bumi. Ini bagian yang ketiga. Nah, ini maka kurang lebih gambaran inilah yang muncul ketika kita membaca kitab suci. Alam semesta digambarkan seperti itu. Dan ini adalah bumi menjadi pusat di sini. Bumi menjadi pusat. Karena menurut penglihatan, bumi diam. Tapi yang bergerak itu matahari, bergerak dari timur ke barat. Demikian juga bulan. Bulan yang bergerak. Bintang-bintang juga bergerak. Maka pergerakan bintang, pergerakan planet itu bisa dijadikan alat untuk menghitung kapan panen, kapan menanam, ya kan, dan seterusnya. Jadi yang bergerak adalah benda-benda langit. Ini cara pandang alam semesta menurut kitab suci. Sekarang bagaimana kalau disandingkan dengan cara pandang ilmu pengetahuan alam, khususnya dimulai dengan Galileo Galilei, menurut ilmu astronomi. Menurut ilmu pengetahuan alam, bumi dan benda-benda langit berputar mengelilingi matahari. Lihat, di sini pusatnya matahari, lalu di sini planet-planet, salah satunya bumi, itu berputar mengelilingi matahari. Kalau dalam kitab suci yang menjadi pusat itu adalah bumi, geosentris, dalam menurut ilmu astronomi yang menjadi pusat itu adalah matahari atau heliosentris. Lalu yang kedua, ternyata di alam semesta itu tidak ada batasnya. Bandingkan dengan pandangan kitab suci tentang alam semesta tadi. Itu dibagi menjadi 3 bagian. Langit yang paling atas, tempat Allah bertahta, lalu ada cakrawala, tempat air di atas, dan kemudian benda-benda langit. Tetapi menurut ilmu astronomi, dan itu dibuktikan juga dengan penjelajahan ruang angkasa, entah dengan berawak astronot atau tanpa awak, dan kemarin juga dibuktikan ya pemilik perusahaan Virgin itu pakai galaktik, pesawatnya itu sudah sampai ke ruang angkasa, tidak ada tuh batas-batasnya, tidak ada kelihatan bagian-bagiannya. Tidak seperti yang dikatakan dalam kitab suci. Ruang angkasa bahkan sampai saat ini belum dijumpai batasnya di mana. Nah, itu berbeda. Perbedaan yang kedua dengan apa yang dikatakan kitab suci. Perbedaan ketiga, ternyata ruang angkasa yang belum ditemukan batasnya itu diisi oleh jutaan galaksi dan juga tak terhitung sistem tata surya yang berbeda dari sistem tata surya yang kita kenal. Karena ruang angkasa tak terbatas, maka juga galaksi dan tata surya yang ada juga tak terbatas, paling tidak sampai saat ini. Karena kita belum menemukan batasnya. Dan seperti yang dikatakan seorang astronot dari Rusia, ketika untuk pertama kalinya berjalan-jalan di ruang angkasa, tidak menemukan tahta Allah, seperti yang dikatakan kitab suci. Nah, ini dia. Jadi, apakah ada 2 kebenaran tentang cara kita memandang alam semesta? Yaitu kebenaran menurut kitab suci dan kebenaran menurut ilmu pengetahuan. Maka mana yang benar? Ya kan pertanyaannya. Apakah sains harus mengikuti kitab suci, dan ini yang dibuat oleh gereja sampai abad ke-19, maka semua orang yang mengatakan bahwa bumi bergerak mengelilingi matahari itu akan dihukum. Kopernikus misalnya, itu dikucilkan. Galileo Galilei lepas dari hukuman mati, akhirnya hanya dihukum, dilarang mengajar, dan dipenjara di rumahnya. Sementara rekannya, Giordano Bruno, itu dibakar hidup-hidup karena menolak ajaran gereja bahwa bumi menjadi pusat. Giordano Bruno dibakar di Roma,
yang sekarang menjadi tempat pasar kembang. Jadi pasar kembang bukan hanya ada di Jogja, tapi di Roma juga ada pasar kembang. Nah, itu Giordano Bruno dibakar di sana. Karena ilmu pengetahuan yang ia ajarkan berlawanan dengan kitab suci. Karena Giordano Bruno, Copernicus, Galileo Galilei mengajarkan heliosentris. Dan itu berlawanan dengan kitab suci. Jadi sampai abad ke-18, abad ke-19 bahkan, ilmu pengetahuan harus mengikuti kitab suci. Maka Paus Pius ke-12 itu mengeluarkan yang namanya indeks. Indeks itu adalah daftar buku yang dilarang dibaca oleh orang Katolik. Salah satunya ya buku Galileo Galilei, salah satunya buku dari Newton, juga bukunya Copernicus, itu dilarang karena berlawanan dengan isi kitab suci. Atau pilihan yang kedua, kitab suci harus mengikuti ilmu pengetahuan. Nah, ini adalah posisinya Galileo Galilei. Kitab suci harus mengikuti penemuan-penemuan paling akhir. Maka kitab suci itu harus berubah menurut Galileo Galilei. Karena sekarang yang lebih tepat itu adalah ilmu pengetahuan. Karena bisa dibuktikan dan itu kelihatan. Itu bisa diobservasi. Jadi sekarang mana yang harus diikuti? Ilmu pengetahuan harus tunduk pada kebenaran kitab suci, atau kebenaran kitab suci harus ngikutin ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan paling canggih. Nah, ini perdebatannya di sini. Dua kebenaran yang seolah-olah saling bertentangan. Ini baru di bidang astronomi. Ini baru di bidang bagaimana memahami alam semesta. Yang lebih panas lagi, yang lebih hot lagi, itu sebenarnya di bidang teori evolusi. Ya. Bahkan sampai sekarang, di beberapa bagian, negara bagian Amerika Serikat, teori evolusi Darwin dilarang diajarkan di sekolah negeri. Karena isinya tidak sesuai dengan kitab suci. Jangan jauh-jauh ke Amerika Serikat lah. Ketika saya mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara, ketika saya mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu adalah kisah Adam dan Hawa adalah kisah dalam kitab suci memiliki gaya sastra mitologi, ada yang protes. Yang protes itu orang Katolik tulen. Dia mengatakan, Romo, salah yang kamu ajarkan. Adam dan Hawa itu betul-betul ada. Teori evolusi Darwin itu salah. Jadi manusia pertama itu betul-betul ada. Manusia itu Adam dan Hawa yang pertama, bukan dari monyet. Nah, itu dia. Maka itu menjadi lebih panas lagi kalau kita masuk ke teori Darwin. Tetapi tanpa pandangan tentang alam semesta yang digolkan oleh Copernicus dan Galileo Galilei, teori evolusi Darwin tidak akan muncul ya. Karena pandangan tentang alam semesta inilah yang menjadi revolusi ilmu pengetahuan. Sekarang ilmu pengetahuan bisa berdiri sendiri tanpa harus mengikuti kitab suci. Bukan hanya bebas dari kitab suci, tapi bahkan bisa melawan kitab suci. Dan kemudian di abad 18 itu lahirlah teori evolusinya Darwin. Berkat cara pandang yang baru seperti yang kita lihat tadi, cara memandang alam semesta dengan baru, yang bisa bebas dari dalam tanda kutip kitab suci tadi itu ya. Bahkan teman saya juga pernah mengatakan dinosaurus itu tidak ada karena tidak ada kitab suci. Nah, ya kan? Coba sekarang kita lihat betapa banyak sampai sekarang ini orang beriman menjadikan kitab suci sebagai dasar untuk ilmu pengetahuan. Kalau tidak ada di kitab suci, maka itu tidak benar. Dinosaurus salah, ya kan? Heliosentris, matahari sebagai pusat, itu juga salah. Teori evolusi Darwin itu juga salah, karena tidak diciptakan dalam kitab suci. Tidak hanya di situ, termasuk juga dalam relasi sosial. Maka pertanyaan-pertanyaan yang hangat, misalnya terkait dengan LGBT, ya kan, itu pun dianggap salah, karena kitab suci mengatakan kalau orang melakukan LGBT itu akan nasibnya seperti Sodom dan Gomora, itu dikasih hujan belerang dan panas dari langit, ya, hukumannya seperti itu.
Apakah harus seperti itu kitab suci dibaca? Nah, ini dia pertentangannya seperti ini. Maka apakah benar kebenaran kitab suci dan kebenaran ilmu pengetahuan harus dibaca berlawanan? Maka saya mengusulkan dialog. Jadi kita mau melihat iman dan ilmu pengetahuan itu tidak harus dipertentangkan, tapi harus dibuka ruang dialog. Apakah mungkin ada ruang dialog? Ada. Paling tidak saya menawarkan 3 hal. Yang pertama, harus disadari kitab suci itu adalah buku iman. Pertama-tama buku iman, bukan buku pengetahuan ilmiah. Apa artinya buku iman? Kita mau belajar dari Santo Agustinus. Santo Agustinus mengajarkan bahwa Roh Kudus tidak diutus untuk menyampaikan kebenaran tentang bulan dan matahari. Nah, itu dia, lihat. Jadi kita tahu yang memberikan inspirasi kepada penulis kitab suci adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus memberikan inspirasi bukan tentang kebenaran benda-benda fisik. Misalnya matahari dan bulan. Roh Kudus tidak diutus untuk membuat kita yang membaca kitab suci, pengikut Kristus, itu menjadi ahli matematika, ahli fisika, ahli biologi. Tidak. Nah, itu bukan tujuannya kitab suci. Bahkan sudah sejak abad ke-4, abad ke-5, Agustinus melihat seperti itu. Maka salah kalau menjadikan kitab suci sebagai dasar untuk penelitian ilmiah. Itu salah. Sudah sejak zaman Santo Agustinus, harus dipahami kitab suci adalah buku iman. Kitab suci bukan kamus matematika. Kitab suci bukan kamus biologi. Bukan kamus fisika. Bukan. Kitab suci adalah buku iman. Maka jangan berpikir kita membaca kitab suci, lalu kita menjadi ahli fisika, ahli biologi, ahli kimia. Tidak. Maka pertanyaannya, orang baca kitab suci supaya apa? Nah, yang kedua, Santo Agustinus dan Paus Leo ke-13 itu mengatakan, kebenaran kitab suci adalah kebenaran keselamatan. Bukan kebenaran tentang bintang-bintang di langit. Bukan kebenaran tentang sejarah bumi atau sejarah nenek moyang manusia, bukan. Kebenaran kitab suci adalah kebenaran yang menyelamatkan. Artinya apa? Mau mengatakan Allah setia pada janjinya. Itu kebenaran yang menyelamatkan. Kalau boleh, saya akan menggunakan analogi terkait dengan hal ini. Kitab suci itu adalah buku iman. Iman artinya relasi dengan Allah. Maka dia tidak mau mengatakan sesuatu yang terkait dengan fisik, dengan ciptaan Allah. Tetapi mau mengatakan bagaimana Allah setia. Bagaimana mau mengatakan relasi kita dengan Allah. Saya analogikan tentang dalam keluarga. Relasi kita dengan anggota lain dalam keluarga tidak ditentukan oleh hal-hal yang fisik. Apakah saya lebih mencintai kakak saya karena saya menguasai pengetahuan fisik tentang kakak saya. Saya tahu ukuran badannya, tinggi badannya, saya tahu lebar pinggulnya, saya tahu persis berat badannya, saya tahu persis jumlah rambutnya. Kan nggak di situ kan ya. Relasi saya dengan kakak saya lebih ditentukan dengan bagaimana saya berkomunikasi dengan kakak saya. Bagaimana saya mengenal hobinya apa. Talentanya bagaimana. Pacarnya siapa, ya kan, tempat kesukaannya di mana. Nah, itu yang lebih menentukan daripada pengetahuan saya tentang fisiknya, tentang data-data objektif tentang kakak saya. Nah, itu. Jadi ini perkara relasi. Dan relasi tidak semata-mata ditentukan oleh pengetahuan fisik. Itu jelas penting fisik ya. Saya tahu muka kakak saya seperti apa, ya kan. Lebih baik lagi tahu ukuran sepatunya apa sehingga pas ulang tahun saya bisa tahu membeli sepatu yang pas, ya. Itu penting. Tapi bukan pertama-tama dari situ. Pertama-tama ditentukan oleh komunikasi saya dengan dia. Kesukaannya apa? Bagaimana saya menyediakan waktu, ya kan? Itu. Demikian juga kitab suci. Tidak pertama-tama memberitahu kita tentang
kebenaran benda-benda ciptaan. Itu fisik. Tapi pertama-tama relasi dengan Allah, yaitu Allah itu setia. Dan itu kebenaran yang menyelamatkan. Itu fungsi pertama kitab suci. Itu kebenaran yang ada dalam kitab suci, yaitu kebenaran iman. Artinya kebenaran relasi saya dengan Allah. Maka jangan cari pengetahuan alam dalam kitab suci atau sejarah dunia dalam kitab suci. Jangan dicari ke sana. Walaupun kitab suci memberikan informasi tentang itu, misalnya tentang kita bisa menemukan sejarah Raja Mesir, Firaun ada di kitab suci, atau misalnya sejarah Raja Babilonia Nebukadnezar ada di kitab suci. Tapi bukan pertama-tama buku sejarah, tapi buku iman. Nah, ini yang pertama, kitab suci adalah buku iman, bukan buku ilmu pengetahuan. Walaupun kitab suci memberikan di sana-sini beberapa sumber pengetahuan juga. Lalu apakah kemudian tidak ada hubungannya dengan pengetahuan yang saat ini kita geluti? Tidak juga. Karena kitab suci itu membuka jalan pada ilmu pengetahuan. Kitab suci membuka jalan untuk sains. Kok bisa, Romo? Bisa. Karena apa? Karena dalam kitab suci disebutkan Allah menciptakan alam semesta, dan alam semesta itu dikatakan baik adanya. Alam semesta itu baik. Artinya apa? Dia kalau diteliti tidak akan menyerang balik kepada kita. Jadi karena baik, itu pantas diteliti, itu pantas dikenal, itu pantas diketahui. Maka coba, menarik kalau kita refleksikan. Ilmu pengetahuan, sains yang berkembang saat ini, walaupun banyak menerima sumbangan dari geometri di Timur Tengah, ilmu perbintangan dari Persia, ilmu ukuran bangunan dari Mesir, juga pengetahuan obat-obatan dari China, dari Tiongkok. Tetapi mengapa? Semua sumbangan itu digunakan secara maksimal dan berkembang maksimal di dunia Barat. Dunia Barat tidak menemukan mesiu. Mesiu itu dari Cina. Dunia Barat tidak menemukan ilmu ukur bangunan, geometri. Itu ditemukan oleh orang Mesir. Orang Barat tidak menemukan ilmu perbintangan. Itu ditemukan oleh orang Babilonia, orang Persia. Orang Barat tidak menemukan sistem irigasi pertanian. Itu ditemukan oleh bangsa lain. Tapi pertanyaannya, mengapa ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini dilakukan oleh orang Barat? Mengapa? Akalnya ada pada tradisi iman Kristen Yahudi. Itu yang membedakan. Jadi ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini di dunia modern berakar pada iman Kristen Yahudi. Mengapa? Salah satunya karena hanya dalam tradisi Kristen Yahudi, alam itu dilihat sebagai sesuatu yang baik. Sehingga bisa diteliti, bisa ditelaah, bisa diajak sebagai sahabat tanpa kita takut. Di tempat lain, alam itu dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan. Maka di beberapa tempat hutan itu masih dianggap angker, ya kan? Orang masuk hutan itu ketakutan. Jangan-jangan ketemu genderuwo, ya. Jangan-jangan ketemu nenek lampir. Ini saya generasi zaman dulu, jadi ada masih tahu cerita nenek lampir. Mungkin anak-anak muda sekarang nggak tahu nenek lampir itu siapa. Nenek lampir itu adalah musuhnya siapa sih juga lupa itu nama jagoannya itu. Nah itu ya. Jadi seolah banyak budaya menggambarkan alam itu masih dikuasai oleh kekuatan-kekuatan supranatural. Sementara dalam kitab suci dikatakan alam semesta itu tidak dikuasai oleh roh-roh jahat, tapi alam semesta itu baik. Diciptakan Allah baik. Itu membuka jalan untuk meneliti alam. Membuka jalan untuk mendekati alam tanpa rasa takut. Orang Eropa, kalau tidak mengenal kitab suci, Yahudi Kristen, tetap akan ketakutan kalau masuk hutan. Mungkin teman-teman muda tahu ya, Lord of the Ring, ya kan? Film Lord of the Ring yang 3 jilid itu kan ada tokoh-tokohnya di situ. Ada troll, ada siapa lagi itu,
yang kupingnya panjang, jago panah, dan badannya ringan, itu apa ya namanya? Elf, ya kan? Lalu juga ada yang lili badannya pendek itu, siapa namanya ya? Saya lupa suku bangsa apa itu ya. Nah, itu semuanya adalah makhluk-makhluk hutan itu, menguasai hutan. Maka orang Eropa yang belum mengenal iman Yahudi Kristen itu akan ketakutan masuk hutan karena akan bertemu troll, bertemu raksasa, bertemu elf, bertemu peri-peri hutan. Tetapi iman Yahudi Kristen itu membebaskan manusia dari tahayul-tahayul seperti itu. Sehingga orang Eropa gara-gara iman Yahudi Kristen bisa meneliti alam tanpa rasa takut. Alam diciptakan baik karena Allah yang menciptakan. Jadi kitab suci itu membuka jalan untuk ilmu pengetahuan alam. Karena alam dibebaskan dari tahayul-tahayul seperti itu. Tidak hanya alam dibebaskan dari tahayul, karena satu-satunya yang menciptakan dan berkuasa atas alam adalah Allah, tetapi dalam kitab suci Kristen Yahudi, alam dipercayakan kepada manusia. Manusia dalam kitab Kejadian diberi kuasa untuk mengelola alam. Salah satunya dengan mengetahui hukum-hukum alam. Nah, ini yang menjadi cikal bakal ilmu pengetahuan alam modern. Karena sekarang manusia diberi kuasa oleh Allah untuk mengelola. Alam tidak lagi dikuasai oleh roh-roh jahat, oleh gelundung peringis, atau oleh genderuwo, oleh tuyul. Tidak, alam dicelahkan kepada manusia. Maka manusia menghayati iman dalam kitab suci Kristen Yahudi, lalu kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan alam, mempelajari hukum-hukumnya, dan berkembang sampai sekarang. Maka tanpa kitab suci Kristen Yahudi, ilmu pengetahuan modern tentang alam semesta itu tidak akan muncul. Kita masih hidup di bawah ketakutan dengan tahayul-tahayul seperti itu. Maka di bawah tahayul tidak ada ilmu pengetahuan modern. Itu alasan kedua bagaimana kitab suci bisa membuka jalan pada ilmu pengetahuan alam modern. Itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga adalah biara. Kita tahu biara ya kan, pusat iman. Karena tinggal di sana para biarawan, orang yang hidupnya itu berdoa, meditasi. Itu menjadi pusat ilmu dan budaya. Sekali lagi menekankan bagaimana iman Kristen Yahudi yang diterima oleh orang Eropa menjadi cikal bakal untuk pendekatan saintifik modern saat ini. Jadi nggak perlu dipertentangkan. Karena iman yang mendorong orang untuk punya pengetahuan seperti saat ini ya. Karena dari fakta, biara menjadi pusat ilmu dan budaya Eropa. Mengapa? Di Eropa, biara menjadi tempat penyimpanan dan duplikat buku-buku. Maka kalau kita lihat peta Eropa, banyak kota besar itu pusatnya adalah katedral dan biara. Sebagai contoh, kota Milan. Kota Milan itu pusatnya adalah Duomo, adalah katedral. Dan di dekat katedral itu ada biara. Maka di mana ada biara, di situ menjadi pusat ilmu pengetahuan dan pusat budaya. Dan di sekitar biara kemudian berkembang hal-hal lain. Maka kalau kita lihat kota-kota besar Eropa itu gampang dilihat strukturnya ya. Tengah-tengah itu entah katedral entah biara, lalu di seputar katedral dan biara itu ada pasar ya. Ada tempat perdagangan jual beli. Lalu bersamaan dengan pasar itu ada pusat pemerintahan ya kan. Lalu setelah itu ada pemukiman penduduk. Itu strukturnya gampang ketebak. Jadi kota-kota kuno Eropa itu selalu begitu. Contohnya tadi saya katakan Milan, atau yang lebih tua lagi Paris. Ya. Paris itu kan kalau kita lihat kotanya itu kan berkembang seperti lingkaran. Ya. Mulai dari Notre Dame de Paris yang ada di satu pulau itu, pusatnya di situ, dan di dekat Notre Dame de Paris ada biara, lalu ada pusat pemerintahan juga. Lalu kemudian melebar, di daerah luar itu ada yang namanya
River Gauss, di sebelah kiri itu adalah pusat pengetahuan, maka di situ ada Universitas Sorbonne. River Droit di sebelah kanan itu ada pusat perdagangan. Di situ ada Lafayette, ya, tempat yang sering dikunjungin oleh orang-orang Indonesia kalau ke Paris belanja di Lafayette. Ya. Ada juga pusat perbelanjaan Sang Matang. Nah, itu juga pusat namanya apa, mall yang terkenal karena mahalnya itu. Nah, itu kota-kota besar di Eropa dibagi dengan jelas seperti itu. Dan pusatnya selalu entah katedral, entah biara. Lalu ada pusat pemerintahan di dekatnya, lalu kemudian ada pusat perbelanjaan ekonomi, dan ada pusat ilmu pengetahuan. Seperti itu. Mengapa? Karena biara itu sejak lahirnya budaya Eropa menjadi pusat perbanyak buku dan tempat penyimpanan buku. Dan kita tahu buku sumber pengetahuan. Lalu yang kedua, para biarawan yang tinggal di sana itu hidup dengan 3 tugas. Berdoa jelas, bekerja jadi penyangkul atau juga bikin kerajinan tangan, dan kemudian juga membaca atau belajar. Ada banyak buku dan belajar. Kalau kita lihat sebenarnya di beberapa film yang sekarang muncul di televisi, kita akan menemukan jejak sejarah ini. Teman-teman tahu film yang dulu sempat mewabah di kanal TV HBO itu, apa namanya itu? Saya lupa judulnya apa namanya ya. Game of Thrones, ya kan? Itu kan mencerminkan Eropa abad pertengahan itu. Ada biara yang punya banyak buku, yang hidupnya juga dari buku sebagai ilmu pengetahuan. Maka tanpa biara, orang Eropa sekarang nggak akan punya pengetahuan seperti saat ini. Maka iman itu tidak perlu diperlawankan dengan ilmu pengetahuan. Iman melahirkan ilmu pengetahuan. Dari kitab suci tadi seperti kita lihat, dan juga dari kehidupan para biarawan yang hidupnya beriman. Dan jangan salah, pada waktu itu sebelum munculnya biara-biara di Eropa, orang-orang Roma itu malas melakukan pekerjaan tangan. Malas nyangkul, malas bersihin rumah, ya kan? Karena semua yang terkait dengan pekerjaan tangan diserahkan kepada budak. Bagi mereka bekerja tangan itu pekerjaan budak. Santo Benedictus mengubah pandangan itu. Menurut Santo Benedictus, salah satu musuh utama para biarawan adalah kemalasan. Itu sebabnya mengapa kita mengenal semboyan dari Santo Benedictus, ora et labora. Bekerja dan berdoa. Berdoa dan bekerja. Nah, itu dia. Dan ini mengubah mentalitas Eropa. Sehingga orang Eropa kemudian belajar untuk bercocok tanam. Dulu bercocok tanam dibuat oleh budak. Sekarang orang Eropa belajar bercocok tanam. Banyak lahan-lahan yang ditinggalkan oleh budak diolah lagi oleh orang-orang yang belajar dari para biarawan. Nah ini, maka dari sejarah Eropa sendiri dengan adanya biara kita melihat ilmu pengetahuan justru berkembang di biara. Iman tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga terakhir, biarawan dilatih mencintai pekerjaan tangan. Sudah kita bahas tadi ya. Karena apa? Karena dengan pekerjaan tangan, itu kemudian orang dekat dengan kenyataan fisik. Orang tidak hanya berteori, tapi bekerja dengan tangan, dan di situ juga salah satunya melakukan eksperimen. Nah, itu dia. Maka Galileo Galilei, Copernicus, Newton, itu mengapa bisa melahirkan teori ilmu pengetahuan alam? Karena mereka menerima warisan dari para biarawan. Itu, jadi kerap kali kita melupakan hal ini. Maka tidak ada pertentangan antara ilmu pengetahuan dengan kitab suci. Galileo salah karena dia seolah-olah mengatakan, aku yang menemukan ilmu pengetahuan. Lupa, dia berhutang budi dari para biarawan. Nah, banyak orang selangkali lupa. Ilmu pengetahuan sekarang itu punya hutang budi dari para biarawan yang sudah lebih dulu mengadakan percobaan dalam biara mereka.
yang sudah lebih dulu mencintai pekerjaan tangan, yang tidak mengharamkan kenyataan-kenyataan fisik. Bukankah seorang biarawan yang membuktikan teori Darwin itu benar? Bukan Darwin. Darwin hanya berspekulasi, hanya berteori, tapi seorang biarawan yang menentukan, yang membuktikan secara empiris bahwa teori Darwin itu benar, yang namanya Mendel. Itu seorang biarawan itu. Jadi dengan demikian, sebenarnya pengetahuan modern yang lahir di Eropa saat ini dan iman Kristen, dalam hal ini iman Katolik, tidak bertentangan tapi berkaitan. Tanpa iman Katolik, tidak ada pengetahuan modern saat ini. Tetapi sebaliknya, pengetahuan modern sekarang ini bisa mengundang kita untuk beriman secara dewasa. Tidak semuanya melulu dikembalikan ke kitab suci, atau kitab suci tidak dibaca secara harafiah. Jadi ada dialog di situ. Ilmu pengetahuan modern mengakui sumbangan iman, kita orang beriman, belajar menjadi orang beriman yang dewasa dari ilmu pengetahuan, yaitu membaca kitab suci tidak semata-mata secara harafiah, tapi disesuaikan dengan bahasa yang berkembang di zaman kita masing-masing. Tidak semuanya bisa dikembalikan langsung ke dalam kitab suci. Karena seperti yang dikatakan Agustinus tadi, kitab suci tidak mau mengajarkan kita untuk menjadi ahli matematika atau ahli fisika. Ya, dengan demikian selesai pemaparan saya. Maka seperti saya katakan tadi, tujuan saya adalah membuka dialog dalam tanya jawab. Jadi 50-50 ya. Oke. Dengan demikian saya kembalikan kepada Bapak moderator. Pada saya. Iya. Oke. Menarik banget ya temanya ya. Bapak Ibu teman-teman kalau ada pertanyaan bisa chat ke aku ya. Ini sementara aku cek di kolom chat ada 1 pertanyaan yang udah masuk. Pas dengerin temanya aku pikir bakal banyak pertanyaan. Tapi ternyata baru 1, antara bingung mau nanya apa ya. Jadi aku bacain 1 pertanyaan ini dulu Romo ya. Tapi kalau nggak salah ya ngomongin soal science and faith, pencetus Big Bang Theory itu juga seorang Romo kalau nggak salah, atau benar nggak sih Mo? Iya, Big Bang Theory itu sebenarnya iya. Sebenarnya kan dikalkulasikan oleh siapa namanya itu? Saya lupa namanya ya. Yang dibuat filmnya Theory of Everything itu siapa ya? Saya lupa. Tapi memang kalau kita runut bukan hanya seorang biarawan, tetapi coba Big Bang Theory itu dari mana gagasan awalnya? Apa yang terjadi pertama kali muncul dalam teori Big Bang Theory? Menurut Big Bang Theory, segalanya berawal dari apa? Dari sebuah ledakan kan ya? Ledakan dahsyat. Ledakan dahsyat. Dan apa yang terjadi ketika ledakan dahsyat itu? Apa yang pertama kali keluar dari ledakan? Cahaya. Terang. Dari mana gagasan terang? Kita lihat kembali ke kitab suci Yahudi. Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Maka dugaan saya, sadar nggak sadar, penemu dan penggagas serta yang menjelaskan Big Bang Theory itu dipengaruhi oleh kitab suci, kitab Kejadian itu. Pada mulanya adalah terang itu. Maka kan terang ciptaan pertama dari Allah. Itu. Jadi ya memang ada seorang biarawan yang pertama kali menelurkan itu, tetapi jauh sebelum biarawan itu sebenarnya filsuf Yunani abad ke-6 atau abad ke-7 sebelum Masehi sudah mengatakan itu. Oke, ini aku sembari googling namanya itu ini ya, Father of the Big Bang Theory, George Lemaitre, Belgian cosmologist, Catholic priest, and Father of the Big Bang Theory. By the way, sekarang pertanyaan udah mulai masuk nih. Oh tadi ini Stephen Hawking ya, Mo ya? Stephen Hawking. Stephen Hawking ya. Ini dapat bantuan dari kolom chat ini. Phone a friend, dapat jawaban di kolom chat. Oke, aku bacain pertanyaannya ya. Ini pertanyaan pertama tadi yang udah masuk. Kapan atau bagaimana terjadi perdamaian antara sains dan iman seperti ada dalam kitab suci? Contoh konsep bumi bulat dan bundar. Maksudnya bulat dan datar ya? Bulat versus datar gitu.
Gimana tuh, Mo? Iya, jadi kapan berdamai? Pertama-tama sebelum berdamai, kapan berantem dulu kan ya? Itu berantem dengan Galileo Galilei. Tadi di ruang chat saya juga baca. Karena apa? Karena Galileo Galilei itu melampaui batas-batas ilmu pengetahuan. Galileo Galilei seperti saya katakan tadi, mengklaim diri bahwa sekarang ilmu pengetahuan punya hak untuk mengajarkan orang beriman cara membaca kitab suci. Nah, itu kan kelewatan itu ya. Dia melewati batas-batas bidang ilmu pengetahuan yang dia miliki. Semuanya itu punya batas. Nah, Galilei itu menyerang iman dengan cara, nih lihat, kitab suci harus dibaca dengan kacamata sains. Nah, itu dia udah kelewatan batas itu. Sementara Agustinus tahu batas. Dia mengatakan kitab suci bukan untuk mengetahui kebenaran fisik, benda-benda fisik. Kitab suci adalah buku iman. Agustinus tahu batas. Sementara Galileo Galilei melewati batas. Dia memaksa kita untuk membaca kitab suci dari kacamata ilmu pengetahuan modern. Itu kan kelewatan itu ya. Nah, itu masalahnya. Jadi sejak saat itulah kemudian konflik pengetahuan dengan iman. Lalu di abad 18, abad 19, yang lebih dahsyat lagi, yang lebih mengguncang lagi, bukan lagi ilmu pengetahuan alam, tapi ilmu pengetahuan sejarah. Sekarang semua kebenaran kitab suci dipertanyakan. Apakah betul Adam dan Hawa itu betul-betul ada secara historis? Apakah betul Abraham itu, Musa, Ishak? Kalau betul ada, di mana kuburannya? Lalu sampai 3 Majus dipertanyakan historisitasnya. Puncaknya adalah historisitas Yesus. Itu pun dipertanyakan. Bahkan kalaupun Yesus historis ada, itu dikatakan tidak sesuai dengan ada dalam kitab suci. Karena Yesus ditemukan misalnya ada satu sarkofagus atau makam yang diukir nama Yosua bin Yosef plus Maria Magdalena plus ada anaknya namanya siapa, yaitu ada sarkofagus atau peti mati dengan nama Yesus dan Maria Magdalena. Maka kitab suci Perjanjian Baru dipertanyakan kebenaran historisnya. Sampai sekarang kita masih menghidupi 2 pertentangan itu. Tetapi mulai dari Paus Leo ke-13 sudah ada upaya untuk berdamai dengan ilmu pengetahuan. Dilanjutkan oleh Paus Pius ke-12 yang mengatakan kitab suci jangan dibaca harafiah. Kitab suci juga menggunakan gaya sastra pada zamannya. Dengan kata lain, Paus Pius ke-12 mulai menerima ilmu ilmiah untuk membaca kitab suci. Dan berpuncak pada Konsili Vatikan kedua. Nah, itu mulai ada perdamaian itu dengan ilmu pengetahuan. Itu secara formal seperti itu. Jadi pada mulanya saling berantem, tapi pelan-pelan mulai abad ke-19-20 gereja mulai mau belajar, menerima kebenaran terbatas dari ilmu pengetahuan, dan Vatikan kedua berdialog dengan ilmu pengetahuan, membuka dialog itu. Dan sebagai tambahan informasi, sampai sekarang universitas negeri di Eropa itu selalu mempunyai fakultas teologi. Sebuah pengakuan bahwa tanpa teologi tidak akan muncul ilmu pengetahuan yang sekarang berkembang. Di semua universitas negeri ternama di Eropa itu selalu punya fakultas teologi, kecuali di Perancis. Karena Perancis punya sejarah kelam dengan gereja. Maka sejak revolusi Perancis, fakultas teologi ditendang keluar dari kampus-kampus negeri di sana. Tapi di Jerman, di negara-negara lain, itu selalu ada fakultas teologi. Ya, itu. Oke. Ini ada yang angkatan by the way nih, J. Stripkan. Mau kalau ada orang mau nanya, boleh langsung nyalain mic itu boleh? Boleh ya. Jadi mungkin ini J kan kalau angkat tangan mau nyalain mic langsung nanya ke Romo silakan. Sembari aku nunggu, aku akan bacain pertanyaan. Oh iya nih, suaranya udah keluar. Silakan. Oke. Ini ya mau saya kira dalam realita itu kan ada bidang-bidang yang nggak boleh saling apa itu ya intervensi ya, misalnya antara ilmu dengan seni budaya ada 5 bidang ya yang saya tahu, ilmu, seni budaya, filsafat, teologi, dan iman atau agama.
Nah, ini kan punya bahasa, punya cara penyampaian yang beda-beda ya. Satu contoh saja, misal kita tanya, bagaimana terjadinya gunung berapi? Nah, seorang ilmuwan dengan disiplin akademisnya, dia akan bilang ini magma keluar dari bumi dan begitu dan seterusnya, ada gunung api strato dan macam-macam. Itu kata geolog. Tapi mungkin sastrawan akan menjawabnya enggak serumit itu. Dia akan bilang Gunung Tangkuban Perahu itu asalnya dari perahu yang ditendang sama Sangkuriang. Blep. Jadilah Gunung Tangkuban Perahu. So simple gitu kata si sastrawan ini. Ya kenapa? Karena orang sastra itu pakai bahasa perlambang, simbol, peribahasa, dan sebagainya. Kalau ilmu kan tidak, dia bahasanya empirik, positif, tegas gitu kan apa adanya. Itu dua contoh ya, antara ilmu dan seni. Lalu filsafat itu spekulatif, beda lagi. Teologi itu sumbernya juga dari wahyu. Jadi teologi itu kan merasionalisasikan wahyu sesuai konteks yang ada gitu. Demikian juga agama terikat dengan bahasa-bahasa pelambang, simbol, apalagi itu peribahasa dan segalanya yang hidup pada era di mana ayat-ayat itu muncul kan, dan itu harus kontekstual dengan yang ada sekarang. Kalau ditafsir secara ilmiah ya ora gathuk toh. Orang-orang dulu itu kan menyampaikan sesuatu yang belum diketahui ya lewat simbol-simbol itu, lewat lambang-lambang dan segala macam itu. Itu mau tentang Galileo dan sebagainya sudah saya tulis di chat, di ruang chat. Mohon dikoreksi kalau salah mau atau ditambahin kalau kurang. Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, itu betul ya. Itu betul. Jadi memang maka saya katakan tadi, sekarang orang itu rupanya sudah mulai sadar untuk tidak lagi melihat relasi iman dan pengetahuan itu dalam di bawah sudut pandang konfliktual. Kita sudah melewati fase-fase itu ya. Tapi memang ada beberapa militan, ateis militan yang masih mengibarkan bendera konflik antara iman dan ilmu pengetahuan. Contohnya Richard Dawkins itu. Wah, itu mengklaim diri sebagai ateis militan ya. Pokoknya kalau nggak bisa dipegang, pokoknya kalau nggak bisa dibuktikan secara empiris, itu nggak benar, itu nggak konkret, itu nggak nyata. Nah ini ateis militan. Tapi udah semakin banyak orang capek ngikutin dia. Nah, karena itu juga nggak memecahkan banyak masalah kehidupan kok. Sebenarnya betul yang dikatakan tadi ya, orang hidup nggak hanya dari pengetahuan ilmiah. Apakah kita itu puas menghidupi hanya dari penemuan-penemuan ilmiah ya kan? Yang selalu menjadi pertanyaan saya adalah ngakunya orang modern, ngakunya hidup secara ilmiah, tapi kenapa bioskop masih penuh? Kenapa TV kita lebih banyak hiburan daripada siaran pengetahuan ilmiah? Artinya apa? Kita nggak hanya hidup dari matematika, kita nggak hanya hidup dari fisika, kita juga hidup dari seni. Kita juga mau mencari jawaban di balik pertanyaan-pertanyaan mengapa. Sains itu mencoba menjawab bagaimana mekanisme alam semesta, hukum alam. Itu pertanyaan bagaimana. Tetapi iman, Mengapanya? Iya, itu mengapanya. Tetapi iman, teologi, seni itu mau menjawab enggak. Pengetahuan itu, sains itu mau menjawab bagaimananya. Tetapi iman, seni menjawab mengapa. Dan mengapa itu kan terkait makna hidup ya. Matematika nggak bisa memberikan makna hidup. 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak ada makna hidup di situ. Tetapi puisi, ya kan, film, ya. Nah, itu kan memberikan kita jawaban atas makna hidup. Iman, agama, filsafat itu memberikan makna hidup, tuh jawaban atas makna hidup kita. Maka menarik juga sih orang-orang yang mengaku hidup secara ilmiah, mengapa masih menjalani upacara modern? Apa itu upacara modern? Selesai kuliah, yang katanya kuliah ilmiah, masih ada wisuda. Untuk apa wisuda diadakan? Apa buktinya wisuda berguna secara ilmiah? Nggak ada. Tapi mengapa perlu diadakan? Nah, itu dia. Bukti bahwa kita nggak hanya hidup dari sesuatu yang sifatnya empiris, ilmiah, tapi ada sesuatu yang lebih, yang namanya makna.
Nah, itu nggak diberikan oleh ilmu pengetahuan alam ilmiah. Itu dijawab oleh agama dan seterusnya. Nah, itu jawabannya betul yang dikatakan ada bahasa-bahasa. Dan di atas itu ada 2 pertanyaan yang mau dijawab secara berbeda. Bidangnya pengetahuan ilmiah, sains itu adalah bagaimana, maka ada hukum alam dan seterusnya. Dan bidangnya agama, iman itu adalah mengapa, yaitu makna hidup. Yaitu tambahan dari saya, begitu. Terima kasih, Mo. Yes. Berarti masing-masing punya porsi yang nggak tergantikan gitu, Mo ya? Iya, dan jangan Nggak boleh dilawankan, intervensi, nggak boleh Ya. saling intervensi ya, ya. Mo. Nggak boleh saling, iya. Jadi kita nggak punya penafsiran universal itu segalanya, enggak. Ya, mungkin kutipan sedikit dari Santo Thomas Aquinas ya. Kebenaran itu indah. Veritas pulchra est, kebenaran itu indah. Maka kebenaran matematika itu indah betul. Dan kebenaran geometri itu juga bisa enak dipandang gitu kan. Ada titik temu antara kebenaran ilmiah dengan kebenaran seni dan ada kebenaran iman. Itu ada titik temunya. Jadi walaupun nggak saling intervensi tapi bisa berdialog. Mengapa kitab suci kita itu menjadi bestseller yang nggak bisa dikalahkan oleh novel sehebat apapun? Kitab suci Kristen itu adalah buku bestseller, diterjemahkan dalam banyak bahasa dan nggak pernah nggak pernah berhenti dicetak. Karena dalam kitab suci itu ada jawaban atas pertanyaan paling dalam dari dasar hidup kita, dari lubuk kita yang paling dalam. Nah, itu yang nggak bisa diberikan oleh buku-buku pengetahuan alam. Kitab suci memberikan itu, maka diterjemahkan ke dalam banyak bahasa itu. Dan sampai sekarang masih dibaca. Itu dia jawabannya. Yes, begitu. Oke. Oke. Aku lanjut ya ke pertanyaan berikutnya, Mo. Ya. Ada yang nanya lagi, Romo, berarti benar dong kalau ilmu pengetahuan yang berkembang sekarang ini dipengaruhi oleh Yahudi. Karena banyak yang membenci Yahudi dan bilang kalau apa yang ada sekarang ini karena dipengaruhi Yahudi. Gimana tuh? Betul. Ada klaim-klaim ini Zionis ini dan seterusnya ya. Maka menarik kalau kita lihat, kita lihat aja yang paling sederhana, yaitu abjad. Alfabet yang kita pakai sekarang. Di mana munculnya alfabet itu? Dari Mesir, Romo? Enggak. Mesir enggak melahirkan alfabet, hieroglif. Dari Persia, Romo? Enggak. Persia enggak menemukan alfabet. Itu kunei, yaitu simbol-simbol dari paku. Alfabet yang kita punyai sekarang ini muncul di Kanaan, di Palestina, yang disebut Tanah Suci, yang ditinggali oleh orang Yahudi. Orang Kanaan yang menemukan itu, dan kemudian diadopsi secara luar biasa oleh orang Yahudi. Dari situ kemudian lahir abjad-abjad lain. Dari Proto-Kanaan lahir abjad, misalnya abjad Yunani, alfa sampai omega. Lalu kemudian lahir ke alfabet Latin. Nah itu, dari penemuan yang sederhana, alfabet, itu tidak bisa dipisahkan dari tanah Kanaan, tempat tinggal orang Yahudi. Dan buku, orang Yahudi begitu cepat mengadopsi teknologi buku sebagai cara Allah mewahyukan diri. Lihat bagaimana orang Yahudi di satu sisi beriman, di sisi lain begitu terbuka dengan teknologi. Maka nggak salah orang Yahudi sebagai bangsa pilihan, pintar-pintar, terbuka dia orang. Nah, itu. Jadi memang pengetahuan sekarang tidak bisa dipisahkan dari iman Yahudi. Saya sudah mengatakan iman Yahudilah yang membebaskan alam dari tahayul, sehingga manusia bisa mendekati alam tanpa rasa takut. Ketemu jin, ketemu gelundung tringis, ketemu Ninitowo bukan setan, ketemu pocong. Itu iman Yahudi membebaskan kita dari tahayul. Yang kedua, konsep waktu. Konsep waktu Yahudi itu linear. Artinya ada titik awal dan nanti akan titik akhir. Artinya apa? Artinya kita nggak tahu nanti jadinya seperti apa. Karena selalu ada sesuatu yang baru. Itu konsekuensi konsep waktu linear. Di depan ada apa kita nggak tahu. Sebaliknya, budaya di luar Yahudi punya konsep waktu melingkar.
sesuatu yang dulu pernah terjadi akan terulang lagi. Entah Tiongkok, entah India, entah Babilonia, itu punya konsep waktu melingkar. Hanya orang Yahudi yang punya konsep waktu linear, lurus. Artinya ada sesuatu yang baru. Tidak semata-mata semua serba mengulang. Maka ada pemikiran penemuan-penemuan. Ya. Tanpa konsep waktu yang linear, orang nggak akan terdorong untuk mengadakan penelitian. Ngapain ngadain penelitian? Orang akan terulang lagi kok besok. Semua yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Itu kan konsep waktu melingkar itu. Sekali lagi, siapa? Yahudi lagi. Nah ini. Nah, jadi sumbangan Yahudi untuk pengetahuan modern sekarang ini memang begitu besar. Yang paling besar adalah membebaskan alam dari tahayul dan memberikan konsep waktu yang lurus bahwa sejarah berkembang, tidak hanya mengulang-ulang. Bahkan dalam budaya Jawa pun, karena kita dipengaruhi oleh pendekatan Hindu, kita masih punya konsep melingkar kan. Dalam budaya Jawa kan seperti itu ya. Ada satu penulis di tahun 70-an itu menjadikan Pulau Jawa itu sebagai jarum jam. Jarum yang pendek, Pulau Sumatera itu sebagai jarum yang panjang, jarum menit. Maka Indonesia itu seperti jam yang berputar. Nah, itu kan konsep waktu yang berulang-ulang sebenarnya. Nah, itu dia. Itu sumbangan Yahudi. Maka betul, tidak bisa dipisahkan dari iman Kristen Yahudi, pengetahuan modern saat ini. Ya, begitu. Oke. Tadi sampai mana pertanyaan aku? Keseruan dengerin. Bentar ya. Aku lost. Ini nih ketemu pertanyaannya. Dia pertanyaannya kepisah 2 chat gitu. Mau menanyakan dari gambar lingkaran bahwa ada 3 bagian alam semesta yang tadi yang di awal-awal itu. Oh ya. Okay. Alam semesta yakni di atas langit, cakrawala dan bumi, benda-benda langit. Sebagai orang Katolik kita mengenal api pencucian. Dalam skema itu api pencucian ada di mana ya? Di nomor 1, 2, atau 3? Dan mungkin nyambung juga pertanyaan aku, berarti semua orang di zaman dulu percaya bahwa Tuhan ada di atas langit, makanya mereka bikin itu ya, Menara Babel itu, karena mereka percaya kalau mereka ke atas terus bisa nyampe ke tahta Allah begitu. Betul. Ya, tempat seperti semua itu. Kegiatan Allah dilakukan ada di sana. Ya, betul. Ya, seperti itu. Maka kosmologinya, pandangan tentang alam memang seperti itu, yang di atas. Maka kan di dalam kitab suci orang mau membangun menara sampai atas, mau menyundul tahta Allah sehingga mau menggantikan Allah. Maka Allah kan secara gaya sastra seperti dikatakan tadi, mau meruntuhkan kesombongan manusia. Sehebat-hebatnya manusia nggak akan sampai ke alibataknya Allah, gitu kan, pakai bahasa puisinya Sutansi itu ya. Nah itu. Jadi memang gambarnya seperti itu, dan pertanyaannya kemudian api penyucian di mana? Iya. Kitab suci tidak bisa menjawab itu, tetapi cara pandang Yahudi yang kemudian juga untuk beberapa waktu dipegang juga oleh beberapa teolog Kristen di zaman bapak-bapak gereja, ada keyakinan seperti ini. Semua orang yang meninggal, jiwanya itu akan naik. Maka pertanyaannya adalah, naik kemana? Dalam tradisi Yahudi abad pertama, yang dipengaruhi oleh tradisi Syria, ada pandangan langit itu punya 7 tingkat. Yang menarik apa? Yang menarik adalah tingkat paling bawah dan tingkat kedua paling bawah, kalau tidak salah, itu dihuni oleh malaikat-malaikat jahat. Maka dalam kitab Paulus, itu masih kita temukan tuh pandangan seperti ini. Paulus mengatakan musuh kita adalah roh-roh jahat yang melayang-layang di udara. Nah itu. Jadi di bawah langit itu tempat tinggalnya roh-roh jahat. Lalu di langit yang ke-6 atau langit yang paling bawah itu tinggal Beelzebul, malaikat-malaikat yang membangkang. Itu dibuang oleh Allah dari langit yang paling atas ke langit yang paling bawah. Api penyucian itu ada di langit yang keberapa saya lupa. Lalu setelah lepas dari api penyucian, nanti bisa naik ke tahta Allah. Nah begitu. Jadi api penyucian itu ada di langit yang keberapa.
Nah, seperti itu api pencucian. Maka untuk orang Yahudi, Kristen Yahudi, Yesus naik ke surga itu punya makna luar biasa. Artinya apa? Yesus naik ke surga berarti membuat jalan tol, menembus langit tingkat keberapapun, membuat jiwa-jiwa orang Kristen itu bisa lepas dari gangguan roh-roh di udara ataupun dari setan-setan yang menguasai langit paling bawah, sehingga jiwanya nggak tersesat, tapi bisa langsung menuju surga, atau kalau memang harus dicucikan dulu, masuk api penyucian. Itu yang menjadi kunci mengapa iman Kristen begitu digandrungi oleh orang-orang pada zaman itu. Karena yakin kalau saya mati, jiwa saya ikut Yesus. Karena Yesus sudah merintis jalan ke surga. Sementara di luar Kristen, jiwanya belum tentu naik ke surga. Bisa-bisa jiwanya ditangkap oleh roh jahat yang di udara. Atau ditangkap oleh setan yang ada di langit yang paling bawah. Sementara orang Kristen, itu bahasa Jermannya nunut Yesus, yang sudah naik ke surga dan membuat sebuah jalan sampai ke surga. Ah, itu gambarannya seperti itu. Itu diyakini oleh orang-orang Kristen Yahudi yang masih sangat kental punya pandangan tentang malaikat. Maka ada malaikat di surga, ada malaikat yang memberontak menjadi setan, tinggal di langit ke paling bawah, dan setan-setan mantan malaikat ini menguasai roh-roh jahat yang tinggal di udara itu. Seperti itu kira-kira tentang api penyucian dan tingkat-tingkat langit. Ya. Oke. Mau nanya, Romo punya kucing ya? Iya, saya cat lover saya. Barusan lewat depan Romo soalnya. Aku Iya. bingung, ini filter atau kucing beneran? Iya. Romo lagi seru ngomong soalnya, terus lagi nggak lihat ke depan. Kucing lewat. Iya, Oke, aku balik ke pertanyaan lagi. Bentar ya, Mo ya, kasih waktu cari pertanyaannya. Aku lost terus soalnya dengerinnya serius. Ini pertanyaannya berlanjut nih, Mo, jadi agak panjang ya. Yosua berdoa ke Tuhan tadi ya untuk meminta matahari stop bergerak biar ngebantu bangsa Israel menang perang. Ini pertanyaan pertamanya nih. Pertanyaan saya, dia berdoa berapa lama sampai doa dia terwujud? Terus ada yang nyambungin lagi pertanyaannya, Romo, ketika Yosua berdoa, apakah waktu siang itu diperpanjang, misalnya ditambah berapa jam siangnya, atau buminya yang berhenti bergerak sehingga jadi siang terus gitu ya? Terima kasih. Pertanyaannya gitu. Oke. Ya, itu sebabnya, terima kasih pertanyaannya. Itu sebabnya kita penting memahami pandangan tentang alam semesta di dalam kitab suci atau kosmologi. Dalam kosmologi kitab suci yang bergerak itu matahari, bukan bumi. Maka disebut geosentris. Mengapa kitab suci meletakkan bumi sebagai pusat? Karena manusia adalah ciptaan yang paling utama. Karena manusia ciptaan yang paling utama, bumi, tempat tinggal manusia, ya jadi pusat dong. Nah, itu logikanya di situ. Karena manusia adalah ciptaan Allah yang paling utama, yaitu citra Allah, maka tempat tinggal manusia itu menjadi pusat alam semesta. Logikanya di situ. Maka ketika Yosua berdoa matahari berhenti, maka yang ada dalam benak masyarakat pada waktu itu, matahari betul-betul berhenti. Karena ingat, matahari itu bukan sumber terang pada zaman itu. Terang itu beda lagi. Matahari dan bulan dan bintang-bintang, apa fungsinya? Dalam kitab Kejadian kita tahu, fungsi benda-benda langit adalah untuk terutama menunjukkan waktu. Waktu menanam, waktu memanen, atau juga waktu malam dan waktu pagi. Maka kalau matahari berhenti, berarti siangnya diperpanjang. Nah, itu. Buminya diam, karena bumi menjadi pusat, dia nggak bergerak. Yang bergerak adalah matahari dan bulan. Dan bulan juga disuruh berhenti, supaya malam nggak datang. Karena ingat, fungsinya benda-benda di langit adalah menunjukkan waktu. Kalau ada waktunya bulan, ya malam. Kalau ada matahari, ya waktunya siang. Maka bulan sama matahari disuruh berhenti, supaya siang jalan terus. Tidak digantikan oleh malam, sehingga bangsa Israel bisa perang terus. Nah, seperti itu. Yang berhenti mataharinya. Bukan
buminya. Maka bisa kita bayangkan ketika Galileo membuktikan secara empiris dengan fakta yang kelihatan bahwa ternyata bumi bukan pusat, betapa tergoncangnya orang-orang Kristen pada waktu itu. Orang Kristen merasa, wah, berarti bumi tidak sepenting dulu lagi dong. Berarti bumi hanya salah satu dari sekian banyak planet. Berarti manusia itu juga nggak begitu penting ya. Apalagi dengan pengetahuan sekarang ada begitu banyak planet, begitu banyak galaksi, dan tak terbatas, bumi tidak penting lagi. Maka ada manusia yang kehilangan rasa percaya diri, orang merasa minder, aku tidak sepenting seperti nenek moyangku memandang diri mereka. Itu revolusi luar biasa itu, bahwa bumi kehilangan tempat pentingnya. Kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Jadi perlu dipahami kosmologi kitab suci pada waktu itu. Ya. Oke. Pertanyaan yang pertamanya tadi udah dijawab belum ya? Sorry aku ini. Ya, kayaknya udah, karena saya mengatakan yang berhenti matahari. Dan kita nggak tahu sampai kapan, pokoknya sampai menang perang Israel, gitulah. Iya. Berarti itu Yosua ya berdoa terus tuh ya, non-stop gitu. Iya, ditahan matahari itu, iya kan? Oke. Oke. Sebentar. Ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana Tuhan memberikan jalan untuk mengembangkan pengetahuan yang menghancurkan manusia, seperti nuklir? Iya. Pertanyaannya gitu. Udah sih, chatnya begitu doang ya. Tapi mungkin tadi kan kayak teknologi modern bisa berkembang thanks to biarawan-biarawati gitu, yang menjadi pusat pengetahuan, pusat budaya. Tapi kan teknologi yang sekarang itu kan ada yang digunakan untuk good means, ada yang untuk bad means. Mungkin salah satunya nuklir gitu. Mungkin pertanyaannya kayak bagaimana yang how come ini yang awalnya dari biarawan-biarawati pengetahuan yang baik kok bisa lead to bad teknologi gitu kali ya. Tapi kalau aku salah ininya, nge-rap-nya salah, mungkin yang bertanya boleh langsung ini ya, boleh langsung nyalain. Bisa. Aku takut salah nanyanya soalnya. Iya. Ini pertanyaan dari Steve Bala. Jadi kalau mau dikoreksi silakan langsung nyalainnya ya. Bagaimana Tuhan memberikan jalan untuk mengembangkan pengetahuan yang menghancurkan manusia seperti nuklir? Iya, betul. Itu saya paham itu kira-kira. Maksudnya apa? Jadi seperti ini. Semua berawal dari kebebasan manusia. Itu sudah ada dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian kalau kita baca, di tengah-tengah Taman Firdaus, itu ada 2 pohon loh. Ada yang bisa jawab nggak? Pohon apa itu? Kita biasanya hanya mengatakan pohon pengetahuan dan kehidupan. Betul, itu dia. Ada 2 pohon di Taman Firdaus, di tengah-tengahnya, yaitu pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Yang menarik apa? Yang menarik adalah manusia digoda untuk makan pohon pengetahuan, tapi tidak tergoda untuk makan pohon kehidupan. Karena apa? Karena bagi manusia, rasanya kehidupan nggak penting. Yang penting adalah saya menguasai dengan pengetahuan saya. Ini godaan sejak, menurut kitab suci, manusia pertama. Manusia pengen mendominasi, pengen take control without limit. Pengen menguasai, pengen mendominasi, lupa penguasa sejati adalah Allah. Itu godaan sejak awal, bahkan ada dalam kitab suci. Maka mengapa kemudian pengetahuan yang akalnya adalah iman kok bisa berkembang menjadi pengetahuan yang menghancurkan iman, bahkan menghancurkan kehidupan itu sendiri, karena manusia tergoda untuk berkuasa, menggantikan Allah. Ya, kalau kita lihat film-film yang booming kan, itu kan yang terjadi. Lihatlah film Endgame, bagaimana Thanos mengklaim sebagai Tuhan, ya kan? Aku yang punya kuasa menentukan siapa yang hidup, siapa yang mati. Itu kan godaan kita.
Lalu juga yang terakhir kemarin selesai itu serinya film Loki itu kan juga tuh penguasa waktu sakral itu kan mau menentukan varian mana yang bisa saya bunuh dan siapa yang saya biarkan tinggal di waktu. Nah itu kan sebenarnya film-film itu adalah versi modern terhadap apa yang kita temukan di kitab Kejadian. Bahwa dalam diri kita ada kecenderungan untuk menjadi penguasa bersaing dengan Allah. Itu sebabnya mengapa manusia pertama tergoda makan buah pengetahuan. Tapi tidak mau makan buah kehidupan, padahal buah kehidupan tidak dilarang. Itu. Dan itu sebabnya mengapa dalam kitab suci kebijaksanaan yang lepas dari Allah itu begitu disindir, dikritik habis-habisan. Kita tahu kitab Kohelet itu bahasa Indonesianya apa ya? Kitab apa sih? Yang ada perikop mengatakan sia-sia semua adalah sia-sia. Pengkhotbah ya. Semua sia-sia. Sia-sia karena kita mencari pengetahuan di luar Allah. Tapi untuk orang yang berjalan bersama Allah tidak akan kehabisan tenaga. Bisa berlari mengalahkan kaum muda dan punya sayap untuk terbang. Nah itu. Jadi mengapa sekarang orang menciptakan nuklir? Ya karena dia mau menguasai dunia, melupakan bahwa penguasa sejatinya itu Allah. Pengetahuan yang lahir dari iman akhirnya digunakan untuk menghancurkan iman itu sendiri. Seperti Adam dan Hawa. Dikasih pilihan, ada pohon pengetahuan dan pohon kehidupan, dia milih pohon pengetahuan dan tidak memilih kehidupan. Seperti sekarang, orang menggunakan pengetahuan untuk menghancurkan kehidupan. Jadi tragedinya sama. Lihat membuktikan bahwa kitab suci masih aktual sampai sekarang. Ya kan? Maka kitab suci betul menyelamatkan. Maka ajaran-ajaran kitab suci berfungsi untuk membuat kita tidak mengambil langkah Adam dan Hawa. Itu artinya kebenaran iman dalam kitab suci adalah kebenaran yang menyelamatkan, membuat kita tidak memilih menjadi penguasa yang otoriter seperti Thanos, seperti dia yang ada sejak semula dalam film Loki, gitu. Dan seterusnya itu ya. Seperti Hitler misalnya ya kan, seolah-olah mati hidup orang di tangan saya. Nah itulah fungsinya kitab suci, mengajarkan kita untuk hidup yang sampai sekarang pun masih aktual. Begitu, semoga bisa membantu. Ya. Yes. Ngomong-ngomong si Romo ini referensinya banyak ya. LOTR dia nonton, GOT dia nonton, Loki aku belum nonton, dia udah nonton selesai kayaknya. Ini setelah dilihat-lihat lagi, Romo pun ada di galaksi ini ya, Romo. Iya kan. Apakah member dari Guardian of Galaxy, Romo? Iya, saya anggota yang ke-7 ya. Aku lanjut lagi ya. Iya. Ini pertanyaannya jadi banyak nih. Romo, bagaimana dengan aliran New Age yang melihat pengetahuan tentang energi dan frekuensi? Aliran Reiki tentang aura tubuh, apakah iman Katolik kita menentangnya 100%? Karena di Kompas Benediktus kita sebelumnya pernah bahas nih ya soal New Age ya. Bahwa itu kepercayaan yang tidak sejalan dengan iman Katolik. Atau apakah dapat mengkatolikkan aliran tersebut? Apakah dapat mengkatolikkan aliran tersebut? Pertanyaannya gitu. Atau mungkin ini kali Romo ya, kayak apakah bisa berdialog juga gitu, seperti science dan faith? Ya, thank you untuk pertanyaannya. Ini menarik. Kalau kita lihat, New Age itu muncul di abad orang krisis keyakinan. Orang pernah begitu percaya pada ilmu pengetahuan, pada pendekatan yang betul-betul ilmiah, tapi apa yang dihasilkan? Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Lihat ketika otak dipakai hanya untuk menciptakan senjata dan tidak dipakai untuk berelasi dengan orang lain, akhirnya dua perang itu. Jadi orang ragu-ragu lah. Dulu saya percaya sama Tuhan, tapi dikalahkan oleh percaya pada ilmu pengetahuan. Sekarang ilmu pengetahuan nggak memberikan jawaban. Akhirnya lahirlah gerakan New Age. Dan New Age itu sebenarnya kembali ke tahayul zaman dulu. Ya kan ada energi. Dulu ngomongnya peri, dulu ngomongnya jin, ngomongnya troll, ngomongnya elf, ngomongnya peri-peri seperti itulah. Sekarang ngomongnya energi yang sebenarnya impersonal.
Elf itu kan impersonal karena dia tidak punya pribadi, seperti roh-roh di udara nggak punya pribadi. Energi juga bukan pribadi. Sebenarnya yang New Age itu kan apa ciri khas New Age? Ciri khas New Age adalah comot sana, comot sini, disatukan ke dalam pandangan bahwa Allah itu adalah alam, alam itu adalah Allah. Jadi panteisme sebenarnya New Age itu. Semuanya itu ada energi. Impersonal, sementara iman kita berakar pada iman orang Yahudi, Allah adalah pribadi. Bahkan dengan Kristen, Allah itu Tritunggal. Jadi secara dasariah, New Age itu sebenarnya kembali ke masa sebelum iman Yahudi itu. Karena zaman dulu juga ada yang namanya panteisme, ada yang namanya sinkretisme ya. Orang Romawi misalnya ada satu bangunan di Roma namanya Pantheon. Mengapa disebut Pantheon dari kata pan seluruh, theon theos Tuhan. Maka di gedung Pantheon ini diletakkan patung dewa-dewi, Tuhan-Tuhan dari segala suku bangsa yang ditaklukkan oleh kekaisaran Roma. Di situ ada dewa Zeus, ada dewa Marduk, ada dewa Tiamat, ada dewa Abraham, ada dewa Yesus dipasang di Pantheon. New Age kan kayak begitu sebenarnya. Nyomot dari Kristen ini, nyomot dari Hindu ini, nyomot dari meditasi ini, jadikan satu. Mirip seperti keyakinan bangsa Romawi zaman dulu. Apakah bisa berdialog? Saya yakin tetap bisa. Asal diletakkan bahwa yang diyakini oleh New Age itu levelnya bukan pada ilahi, tapi levelnya ada pada alam. Energi itu kan sesuatu yang alamiah. Dia tidak bersifat ilahi. Dia bisa dikuasai oleh manusia. Seperti misalnya Feng Shui. Nah itu kan bukannya berlawanan dengan iman, tidak. Itu bagian dari budaya. Feng Shui itu teknologi, hitung-hitungan. Sesuatu yang logis sebenarnya. Demikian juga apa yang namanya tadi Reiki ya. Reiki itu kan juga sesuatu yang ilmiah sebenarnya. Jadi bisa kita dialogkan sejauh energi-energi itu tidak diletakkan selevel dengan pribadi ilahi. Energi itu adalah tatarannya ada di dunia ciptaan. Kita tidak menyembah energi, kita tidak mohon kepada energi. Sebagai contoh, saya punya teman Romo, itu latihan yoga. Kalau di yoga aslinya, itu kan latihan yoga dengan asanas itu membangkitkan kundalini, yaitu ular energi yang tinggal dalam perutnya 2 jari di atas pusar kita. Maka kalau melatih kundalini, semua energi di badan kita akan keluar. Nah, itu tidak perlu ditantangkan dengan iman Katolik. Karena memang badan kita punya energi kok. Dan kalau kita melatih itu, kita punya energi itu sejauh kita menerima energi itu sebagai anugerah dari Allah. Nah, itu. Jadi bisa didialogkan sejauh kita tidak menyandingkan energi itu sebagai saingan dari Allah. Enggak, itu ciptaan. Begitu. Oke, berarti kita juga harus sadarin kalau aliran New Age itu in the first place bisa ada ya karena itu semua juga ciptaan Tuhan ya Mo ya. Alam energi ada di alam dan alam semesta semua kan juga ciptaan Tuhan. Kan? Iya, betul. Ya. Oke, semoga terjawab ya. Aku lanjut lagi. Ini ada pertanyaan. Malam Romo, saya ingin bertanya terkait perkembangan ilmu sosial dengan semakin kompleks dan berkembangnya isu-isu sosial di sekitar manusia. Masih panjang ya pertanyaannya ya. Contoh kasusnya, pelegalan aborsi di banyak negara dan secara sosial dikaji dari berbagai bidang. Misal, kebebasan untuk memilih, hak asasi manusia, pemahaman bahwa manusia dinilai dari orang yang telah dilahirkan, bukan yang saat belum dilahirkan, dan sebagainya. Bagaimana Gereja Katolik melihat fenomena ini, terutama dalam kaitannya isu-isu tersebut dengan ilmu yang berkembang? Ya, betul. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, khususnya terkait dengan Presbyterorum Ordinis, yaitu persiapan para calon imam, itu dikatakan bahwa jantung teologi itu adalah kitab suci, dan rekan terdekat dari teologi selain filsafat adalah ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu kemanusiaan. Mengapa ilmu kemanusiaan menjadi rekan paling dekat setelah filsafat? Karena Allah menjadi manusia.
Kalau Allah menjadi manusia, maka yang namanya ilmu kemanusiaan pantas dijadikan rekan dialog teologi, rekan dialog iman. Nah itu. Jadi gereja Katolik tidak mengharamkan pendekatan sosiologis, antropologis, tidak. Banyak romo-romo itu yang ahli antropologi. Saya punya dosen ketika belajar dulu, seorang perempuan, dan dia punya 2 gelar doktor, 1 bidang antropologi, 1 bidang teologi. Perempuan lagi, udah perempuan, doktor, antropologi, dan teologi. Ngajar para calon imam. Nah, itu kan luar biasa itu. Maka sebenarnya gereja Katolik sangat terbuka dengan hal ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana terkait pendekatan ini dengan hal-hal yang terkait dengan etika hidup, seperti aborsi, juga LGBT yang sedang marak sekarang. Prinsipnya satu, menghargai kehidupan. Sebagai contoh, ketika ada aborsi. Aborsi itu ada aborsi sukarela, artinya ya udah saya mengandung, saya tidak menginginkan anak ini, ya saya akan ke tempat pengguguran. Dan ternyata ada banyak negara notabene Katolik mengizinkan hal itu secara legal. Argentina, Polandia, negara-negara Eropa itu melegalkan aborsi. Walaupun tetap ada syarat-syarat dan ketentuannya, ya. Tetapi itu dilegalkan. Nah, bagaimana gereja memandang ini? Gereja memandang bahwa yang penting untuk diselamatkan adalah kehidupan. Sebagai contoh, ketika pada satu kasus ada pilihan menyelamatkan ibu atau bayi dalam kandungan. Maka di saat ini gereja kemudian mengatakan, oke, karena kehidupan yang diselamatkan, ibu lah yang menjadi prioritas untuk diselamatkan. Tetapi ibu juga punya hak untuk mengatakan, aku rela mengorbankan nyawaku untuk anak yang kukandung. Itu pun bisa diterima. Bahkan ada beberapa orang kudus yang lahir dari pilihan ini. Seorang ibu memilih untuk menyelamatkan bayinya daripada dirinya. Ada seperti itu. Jadi prinsipnya adalah menyelamatkan kehidupan. Maka eutanasia sukarela juga ditolak oleh gereja. Karena itu sama saja dengan tidak menghargai kehidupan. Kehidupan sesulit apapun itu layak dijalani. Nah itu prinsip gereja Katolik. Kehidupan itu dihargai. Dan ini bukan hanya prinsip gereja Katolik, bahkan orang yang nggak beragama pun punya prinsip yang sama. Kehidupan ini berharga. Ya di masa pandemi ini kan, entah beragama entah enggak, orang-orang setuju kehidupan diselamatkan. Maka ada banyak relawan, banyak tenaga medis yang mau capek-capek bekerja menyelamatkan pasien. Mengapa mereka melakukan itu? Ya karena dalam dirinya ada prinsip kehidupan berharga dan harus diselamatkan. Di sini prinsip Katolik tidak berbeda dengan prinsip yang ada dalam hati banyak orang. Entah apapun agamanya, bahkan tidak beragama sekalipun. Itu hukum universal. Ada dalam seluruh perintah Allah, jangan membunuh. Itu diakui oleh semua budaya, diakui oleh semua agama. Bahkan yang nggak beragama sekalipun mengakui itu. Begitu jawaban saya, terima kasih. Oke. Ngomong-ngomong udah jam 9 nih, 9:09, dan masih ada beberapa pertanyaan. Jadi kalau aku nggak bacain semua pertanyaannya, mohon maaf ya, karena udah malam nih. Mungkin kita harus booking lagi Romo Uut ya, buat episode kedua nih bersama Romo Uut. Bahas soal itu mau tadi apa yang katanya topiknya lebih hot? Apa tuh? Itu yang tadi lebih hot apa mau ya? Teori Darwin ya? Oh oke, evolusi ya. Bisa iya. juga sih. Nah itu nanti pengurus dari Bene ini ya, atur janji lagi sama Romo Uut. Romo Uut mau ya nanti datang lagi ya, ngobrolin itu kita. Bisa. Oke? Iya. Aku jadi ini ya, sebagai penutupnya aku bacain satu pertanyaan terakhir, boleh Mo? Boleh. Boleh ya? Ya. Oke. Ini ada pertanyaan yang juga lumayan panjang nih. Romo, bukankah yang Romo katakan itu mirip dengan penjelasan Tollhouse dari tradisi Ortodoks Timur? Aku akan bacakan cepat ya, karena agak panjang. Dia ada dari ini. Lihat, argumen yang digunakan biasanya Lukas 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi jiwa setelah kematiannya dibawa atau dilindungi oleh malaikat dari serangan roh jahat di udara, sehingga bisa mencapai surga.
Bagaimana tanggapan Romo terhadap doktrin Ariel Tolhouse? Tambahan lagi kutipan kitab suci dari Efesus 6:12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Ortodoks menafsirkan ini sebagai keadaan the reality of after death. Bagaimana Romo melihat dalam kacamata Gereja Katolik Roma tentang hal ini? Apakah ayat perlu ditafsirkan dengan arti literal atau harafiah, atau arti apa? Iya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Singkat saja. Yang pertama, betul, gereja ortodoks itu mewarisi pemikiran bapak-bapak gereja yang sangat tertarik dengan teori tentang para malaikat. Ya. Maka dikatakan kan Lazarus dibawa jiwanya oleh malaikat. Ya. Ini warisan dari tradisi Yahudi. Ya. Nah, itu malaikat-malaikat itu menjadi penting di perkembangan iman Yahudi di abad pertama Masehi. Ya, sebelumnya malaikat belum bisa dibedakan mana malaikat mana Allah. Sebagai contoh, penampakan Yahweh dalam semak yang menyala kepada Musa. Itu malaikat atau Allah? Kalau dikatakan malaikat berbicara, tetapi disapa oleh Musa, ini Allah. Baru di abad pertama Masehi, orang Yahudi bisa membedakan antara Allah dan malaikat. Maka Injil Lukas itu jelas menunjukkan itu. Allah sekarang dibedakan dari malaikat. Dan Kristen mewarisi itu dijaga sangat kuat oleh gereja ortodoks. Gereja kita, Katolik, karena dekat dengan Barat dan Barat tempat ilmu pengetahuan, kita cenderung merasionalisasikan. Malaikat tidak begitu penting lagi. Nah, sekarang ada mencoba merecovery kekayaan iman tentang malaikat ini. Malaikat pelindung, ya kan, coba dijadikan inspirasi lagi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah harus baca harafiah? Bapak-bapak gereja membaca kitab suci dengan 4 cara. 1, harafiah. 2, moral, untuk tuntunan perilaku kita. 3, spiritual, artinya bagaimana kita dekat dengan Allah. Dan keempat, itu membuat kita rindu akan kehidupan abadi. Jadi membaca harafiah itu penting, tetapi jangan berhenti di situ. Karena yang harafiah belum tentu seperti itu, maka harus naik ke moral. Yang penting untuk saya, bagaimana hidup saya di dunia ini. Nah, itu yang paling penting. Karena kan itu pesan moralnya kan semuanya kan itu. Hidup harus berubah. Aku harus lebih baik lagi. Kemudian juga dibaca secara spiritual. Membantu aku berrelasi dekat dengan Allah. Lalu yang keempat, membuat aku dekat pengen hidup abadi di surga. Jadi, jangan berhenti di harafiah. Harus sampai ke 3 cara membaca kitab suci lainnya. Seperti yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Begitu jawabannya. Terima kasih. Oke, semoga menjawab untuk yang bertanya. Walaupun ada beberapa pertanyaan lagi, tapi kita sudahi dulu ya, karena sudah malam, mata sudah mengantuk, ingin bobo. Jadi kita kasih tepuk tangan dulu untuk Romo Uut, yuk. Thank you. Thank you Romo Uut sharingnya. Ini ada yang bilang, salut sama Romo Uut, pengetahuan umum dari Game of Thrones sampai dengan Thanos. Romo Uut ini kalau di Game of Thrones berarti Maester, Grand Maester ada di Citadel di Romo Uut nih. Mau nanti kita akan tutup minta doa dari Romo Uut sebagai penutup, tapi sebelumnya aku izin bacain pengumuman dikit, boleh Mo? Boleh. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur ya Allah, karena perjumpaan malam ini melalui media sosial, pertemuan dalam program ini. Semoga ya Tuhan, Roh Kudus yang menyatukan kami, terus menjaga kami dalam komunitas ini. Tiada hentinya kami haus dan rindu akan kebenaran iman yang kami terima dari gerejamu. Kami ikut berdoa untuk mereka yang sedang dan masih terbaring sakit, berikan mereka kekuatan jiwa dan raga. Lindungi juga para tim medis, tim kesehatan yang berjuang membantu dan merawat memulihkan mereka. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Allah Tuhan melimpah atas kita, atas komunitas kita, atas keluarga kita, dan atas karya yang Tuhan percayakan kepada kita.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank Terima you. kasih Selamat semuanya. malam. Terima kasih Selamat malam. Romo. Selamat God bless.